ya, dicobain dari nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 itu diketahui daerah D yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3x min x kuadrat dan Y sama dengan min x tambah 3. Nah, yang ditanyakan itu luas daerah D sama daerah D yang diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini jawabannya. Nah, kan diketahui tadi itu Y1 sama dengan 3x min x kuadrat sama Y2-nya itu min x tambah 3. Nah, di sini saya cari titik potong dulu antara dua persamaan yang di atas, yaitu dengan caranya Y1 sama dengan Y2 dimasukin 3x min x kuadrat sama dengan min x tambah 3. Nah, di sini jadinya pindah ruas, x kuadrat min 4x tambah 3, jadinya sama dengan 0. Nah, di sini disederhanain lagi buat cari akar-akar x-nya. Kalau misalkan nggak tahu, bisa pakai cara ini. Yang dikalikan 3, terus ditambah juga min 4. Hasilnya itu min 3 sama min 1 ya. Jadinya x min 3, x min 1 sama dengan 0. Nah, dapat x-nya itu sama dengan 3 dan x-nya itu sama dengan 1. Nah, kan kita dapat nih x-nya. X-nya ini dimasukin ke persamaan Y1 atau Y2 untuk mendapatkan nilai Y-nya ini. Jadi kalau misalkan x sama dengan 3 dimasukin ke persamaan Y1, itu hasilnya pasti 0. Walaupun itu dimasukin ke Y2 gitu, nggak apa-apa. Sama x sama dengan 1 juga kalau dimasukin kedua persamaan itu dapatnya Y sama dengan 2. Dapatlah titik potongnya ini 3,0 sama 1,2. Kan di sini ada persamaan kuadrat ya. Nah, di sini kita nyari titik puncaknya dengan cara diturunin buat persamaannya. Yaitu kan Y1-nya itu 3x min x kuadrat. Nah, itu diturunin jadinya 3 min 2x sama dengan 0. Langsung pindah ruas yang 3-nya, yang 2-nya di sini ya. 2x sama dengan 3. Nah, x-nya itu didapat 3 per 2. Sama kayak tadi caranya x-nya dimasukin ke persamaan, didapat y-nya itu 9 per 4. Jadi titik puncak dari persamaan kuadratnya itu 3 per 2, 9 per 4 dapat titik puncak. Nah, di sini kan digambar ya antara sumbu x sama y-nya. Nah, kita dapat titik potongnya dititikin gitu di sini sama sini. Titik puncaknya itu 3 per 2, 1,5 sama 9 per 4, 2,25 gitu. Digambar di sini. Nah, kan tadi ditanyain itu luas sama volume. Nah, kalau luas itu diarsir dulu ini, yang pada bagian tertutup ini. Terus kalau misalkan volume, itu berarti ada partisi. Partisinya ini yang lurus dihitamin ini. Pertama yang A dulu ke ini. Buat rumus eksaknya itu buat luas integral tak tentu, yaitu integral A sampai B, di mana fx dikurang dx dx. Nah, buat luasnya sendiri ini jadi integral 1 sampai 3, 3x min x kuadrat dikurang min x tambah 3 dx. Bukan dikali jadinya ya, dikurang. Nah, lanjut ke bawahnya. Dari dikurang tadi hasilnya jadi 4x min x kuadrat min 3 dx. Nah, diintegralkan, ini saya langsung integralin ya, enggak ada caranya langsung gitu. Jadinya 2x kuadrat min x pangkat 3 per 3 min 3x. Batasnya itu yang tadi 1 sama 3. Nah, yang 3-nya dimasukin ke X, jadinya 18, 3-nya dimasukin ke ini, persamaan yang sini, min 9 sama min 9. Terus yang satunya juga dimasukin ke X-nya. Jadinya dikurang 2, min 1 per 3, min 3. Sama dengan hasilnya itu 4 per
per 3 SL, satuan luas. Nah, buat yang di B, itu kan ditanyainnya perputaran yang daerah D ke Y, sumbu Y. Jadinya volumenya itu sama dengan 2V integral A sampai B, X-nya itu jarak, dikalikan Fx dx. Fx-nya ini yang ini, sama Gx-nya yang ini. Nah, langsung dimasukin aja. V sama dengan 2V integral 1 sampai 3 X dikali yang Fx Gx tadi 3X min X kuadrat dikurang min X tambah 3 dx sama dengan 2V integral 1 sampai 3 dikali X 4X min X kuadrat min 3 dx sama dengan lagi 2V 1/3 4x kuadrat min x pangkat 3 min 3x dx. Nah, di sini dilakukan integral biasa min 2v jadinya 4/3 x pangkat 3 min x pangkat 4/4 min 3/2 x pangkat 2, batasnya itu 1 sampai 3. Nah, dimasukin kayak tadi, 3-nya dimasukin ke sini sama 1-nya dimasukin ke x juga. Jadi hasilnya sama dengan 2V 36 dikurang 81/4 dikurang lagi 27/2. Nah, yang satunya dimasukin dikurang 4/3 dikurang 1/4 dikurang 3/2. Sehingga hasilnya itu 2V per 8/3 sama dengan 16/3 V SV. SV-nya itu satuan volume. Nah, dari nomor 1, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Boleh? Kalau ada yang mau ditanyain. Izin bertanya, Kak. Boleh? Berarti yang nomor 1 itu misalnya diputar ke sumbunya itu bentuknya volume metode kulit tabung ya? Ya, betul. Volumenya itu mengikuti kulit tabung, benar. Kalau misalkan ke yang X, itu mengikuti metode cakram. Mungkin nanti ada di soal selanjutnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah. Ada? Dilanjut aja ya, apa-apa. Izin tanya. Oh, boleh. Kalau yang buat gambar itu gimana ya caranya? Buat gambar yang ini ya. Ya. Nah, pertama itu kan tadi cari titik potong ya. Nah, itu ada persamaan 1 sama persamaan 2 nih. Cari titik potong itu maksudnya itu ada buat mencari titik di mana bertemunya antara persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, jadi kan nih udah nih dijelasin tadi X sama dengan 3, dapatnya 3.0 sama 1,2. Nah, X-nya itu kan 3, berarti di sini ya 3, 0. Y-nya 0, berarti kan titiknya di sini nih. Udah sama 1, X-nya 1, sama Y-nya 2. Titiknya yang ini. Bentar nih. Yang ini 1, sama yang ini. Titik potongnya. Nah, itu dapat nih titik potongnya nih. Nah, buat kan kita masih belum tahu titik puncaknya dari persamaan kuadratnya ini. Kita bikinlah cari titik puncaknya dari persamaan kuadrat. Nah, buat nyari titik puncak itu diturunin dari persamaan yang kuadratnya ini. 3x min x kuadrat. Diturunin jadi 3 min 2x sama dengan 0. 2x-nya langsung pindah gitu ya, pindah ruas biasa. X-nya itu sama dengan 3/2. Dimasukin X-nya, dapat Y-nya sama dengan 9/4. Nah, jadi kan dapat nih 3/2, 9/4. Yang 3/2 ini X ya, yang 9/4-nya Y. Nah, ini 3/2 itu kan sama 1,5 didapat di sini. Sama 9/4 itu
2,5 dapat di sini. Nah, kalau misalkan itu persamaan kuadrat, dia pasti berbentuk kurva di mana dia itu bisa terbuka ke atas sama terbuka ke bawah. Kan karena ini puncaknya ada di atas, sehingga titik potongnya juga menuju ke bawah, jadi kita gambarkannya ini seperti ini. Diikuti gitu ke titik potong, gambar ke sini sama gambar ke sini juga. Terus kalau misalkan di uji manual juga bisa sih, tapi mungkin itu agak lama, jadi saya langsung nyari titik potongnya aja gitu. Mungkin seperti itu. Apa kurang jelas? Udah jelas gitu. Gimana? Tadi. Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Atau mau lanjut? Kak, maaf, kalau Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2 itu dari mana, Kak? Yang ini ya? Iya, betul. Iya. Jadi gini, tadi kan dapat nih X sama dengan 3 sama X sama dengan 1 ya. Nah, buat X sama dengan 3 dimasukin ke persamaan yang Y sama dengan Y1 atau ke Y2. Misalkan ya, dimasukin aja ke persamaan yang kedua. Min 3 ditambah 3. Sehingga hasilnya itu jadi Y0. Atau mau dimasukin ke Y1 juga nggak apa-apa, bisa. 3 dimasukin ke 3 jadi 9 ya. Dikurang 3 kuadrat itu 9. Jadinya hasilnya 0. Sama juga yang ini. Dimasukin juga persamaan 1 atau persamaan 2. Nilainya itu pasti Y sama dengan 2. Begitu. Jelas? Jelas, Kak. Terima kasih. Oke, mantap. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada ya? Lanjut aja. Buat nomor 2, ini tentukan volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 5X dan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2 diputar mengelilingi sumbu X. Caranya saya sama sih kayak tadi gitu. Nah, pertama itu dicari titik potong kedua persamaan. Di mana Y1 sama dengan Y2. Y1-nya ini dapat X kuadrat tambah 2X tambah 2 sama dengan 5X. Nah, dipindah ruas, biasa. X kuadrat min 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini dicari akar-akar X-nya. Kalau nggak tahu kan di sini cari yang dikalikan 2, terus ditambah min 3. Hasilnya dari sini ya. Dapat dimasukin aja ke sini X min 2, X min 1 sama dengan 0. Sama kayak tadi juga, X sama dengan 2 ini dimasukin ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Jadi nanti hasilnya itu Y sama dengan 10. Sama juga yang X sama dengan 1, itu Y sama dengan 5. Kan ini juga ada persamaan kuadrat ya, yang dimana ntar akan membentuk kurva. Nah, kita nyari titik puncaknya. Diturunin, jadinya 2X tambah 2 sama dengan 0. 2X-nya ini pindah ruas jadi min 2. X-nya itu min 2 dibagi 2 jadinya min 1. Nah, dapat min 1 ya di sini. Min 1-nya dimasukin ke persamaan yang Y ini. Dapat juga Y-nya 1. Jadi titik puncaknya ini min 1 sama 1. Nah, karena saya tadinya kurang yakin ya, jadi dicobain manual sama saya. Nah, buat di sininya. Dicobain manual, dimasukin X-nya min 2, langsung di sini masukin juga min 2 kuadrat, tambah 2 dikali min 2, tambah 2. Hasilnya itu 2 gitu. Nah, sama juga yang ini buat garis min 1 dimasukin 5 dikali min 1 min 5. 1 dimasukin jadi 5. 2 ini kalau ini pakai cara manual yang ini. Karena tadinya saya kurang yakin gitu buat ini.
penggambarannya. Nah, jadi ini ada tadi ya titik puncaknya 1, X-nya min 1, Y-nya 1. Nah, di sini yang tadi dengan cara manual gitu ya. Di sini 2 sama 10. Di sini 1 sama 5. Jadi titik potongnya ini kalau diibaratkan ya, kan ini terbuka ke atas gitu ya. Gini. Nah, garisnya ini kayak gini. Tapi karena ini terlalu mepet gitu, jadi yang di arsirnya ini ada, tapi sedikit gitu kebukanya. Jadi ini arsirannya itu kayak gini. Tapi karena mepet banget gitu lah, jadi susah buat ke gambarnya. Seperti itu. Ini diputar ke sumbu X ya. Nah, ini kan metode cakram ya, seperti yang tadi dijelaskan. Ada teman juga yang udah ngejawab. Yang dimana volumenya ini sama dengan V integral A sampai B Fx dikuadratkan, dikurang lagi Gx dikuadratkan dx. Ini buat yang metode cakram. Nah, dimasukin yang Fx Gx-nya itu akar integral 1 sampai 2 5x kuadrat dikurang x kuadrat tambah 2x tambah 2 kuadrat. Sehingga hasilnya itu V integral 1 jadinya dalam kurung min x pangkat 4 min 4x pangkat 3 tambah 17x kuadrat min 8x min 4 dx. Diintegralkan yang persamaan ini jadinya min x pangkat 5 per 5 min 4 per 4 x pangkat 4 tambah 17 per 3 x pangkat 3 min 8 per 2 x pangkat 2 min 4x. Di sini batasnya itu 1 sampai 2. Dari penyederhanaan tadi ini jadinya 4 per 4-nya jadi 1 sama 8 per 2-nya jadi 4. Nah, dilanjut ke bawah. Nah, dilanjut. Jadinya ini V yang dimasukin ya, batas atasnya itu 2, batas bawahnya itu 1. Dimana yang 2-nya dimasukin, 2 pangkat 5 jadinya 32, 2 pangkat 4 jadinya 16, terus 17 dikali 2 pangkat 3, yaitu 136 per 3 dikurang 16 dikurang 8. Ini dimasukin gitu dua-duanya sini. Nah, buat yang 1 itu mengikuti min 1 per 5 dikurang 1 tambah 17 per 3 min 4 dikurang 4. Nah, di sini disederhanain gitu ya pecahan. Min 32 per 5 min 40 tambah 136 per 3 dikurang 1 per 5 dikurang 9 tambah 17 per 3. Nah, ini disamain penyebutnya 5, 5, 55 sama 33 gitu. Dilanjut, jadinya min 232 per 5 tambah 136 per 3 dikurang minus 46 per 5 tambah 17 per 3. Di sini V min 186 tambah 5 tambah 119 per 3. Jadi yang ini dikurang ini sama ini dikurang ini lagi supaya gampang gitu. Nah, udah kayak gini disamain penyebutnya jadi 15 dapat 37. Jadi hasil akhirnya itu 37 per 15 V satuan volume. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Boleh? Boleh, Bukti. Tadi buka mic. Nggak jadi. Oke. Nggak ada yang bertanya ya? Dilanjut aja. Dilanjut dulu aja mungkin ya. Nomor 3. Oh, ada yang ini. Oh, boleh.
Sok, ditunggu. Kalau bisa kamu lihat. Tes. Ada suara? Putus-putus. Coba bisa diulang nggak? Sebentar. Batas atasnya 1/2 dari mana ya Kang tadi? 2/1. Yang ini ya, batas integralnya ini. A Iya. sama B, 1, 2. Oke. Jadi, kan gini. Dapat 1/2-nya ini dari perpotongan kedua persamaan yang ini. Nah, yang ini. Kan Y1 sama dengan Y2, yaitu X kuadrat tambah 2X tambah 2 sama dengan 5X. Nah, di sini sederhana-sederhana, dapat X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Nah, itu tuh didapat dari sini. Jadi, kan yang diarsirnya ini gini ya. Di sini sama di sini. X-nya ini antara 1 sama 2. Jadi, kebagian arsirnya daerah yang ini aja. Nah, batasnya itu yang selalu itu X yang paling kecil sama X yang paling besar dari titik potong antara kedua persamaan ini. Jadi ntar kalau misalkan ada persamaan kayak gini juga, ntar yang diambil dari titik persamaan titik potong kedua persamaan ini dapat gitu. Begitu. Jelas atau mau diulang? Oh iya jelas Kang. Sama satu lagi boleh Kang? Boleh. Sok, yang mana? Kalau kurva tuh nggak tentuin kapan dia terbuka ke atas sama terbuka ke bawahnya gimana ya Kang? Kalau misalkan terbuka ke atas, terbuka ke bawah ya. Kalau misalkan saya nyari gampangnya kayak gini. Pertama, kalau misalkan kita kan kurva itu berarti kan persamaan kuadrat ya. X kuadrat tambah 2X tambah 2. Kita nyari titik puncaknya terlebih dahulu. Bagusnya kayak gitu. Nah, misalkan udah dapat nih titik puncaknya min 1 sama 1. Nah, kita bisa langsung coba manual. Kalau misalkan kita coba manual ya, misalkan kayak gini. X kuadrat tambah 2X tambah 2. Maaf ya, jelek tulisannya. Jadi, misalkan dicoba manual ya. Nah, kan yang tadi itu puncaknya itu min 1 sama 1. Kita nyari yang belah kanannya 1, belah kirinya 1. Jadi gini, kalau misalkan ini min 1 ya, kita coba min 2, masukin ke sini. Jadinya ini kan 4, ditambah min 4, jadinya 0 kan, tambah 2. Jadi Y-nya itu 2. Nah, kalau misalkan 0, itu bagaimana? Nah, saat dimasukkan 0, apa yang terjadi? Saat X-nya dimasukin 0, hasilnya jadi 2. Karena kan ini 0 kuadrat tetap 0. 2 kali 0 tetap 0. Jadi, ini tetap 2 ya. Nah, jadi yang dapat min 2,2. Nah, min 2 ini di sini ya tadi. Nah. Terus 0 sama 2 berarti daerah sini. Nah, berarti kita udah bisa langsung dong nyimpulin nih. Berarti dia itu terbuka ke atas. Simpelnya sih kayak gitu kalau saya yang ngerjain itu. Titik puncak terlebih dahulu langsung bisa dicobain manual antara kiri dan kanannya. Jadi ntar kayak gini jadinya terbuka ke atas. Kayak gitu. Jelas nggak? Atau kurang jelas caranya? Kang jelas, makasih Kang. Oke, mantap. Ada lagi yang mau ditanyain? Maaf. Oke, dilanjut aja ya. Buat nomor 3 masih sama gitu ya. Tapi di sini udah ada batasnya. Di kurvanya ini Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Garis Y sama dengan 2 dan X sama dengan 2. Di sini
Tentukan volume benda putar yang terjadi bila daerah D diputar mengelilingi garis Y sama dengan min 3. Oke. Oke, di sini. Nah, di sini kan cuma satu persamaan ya, dimana kita langsung mencari aja gitu. Di sini nggak bisa gitu kalau misalkan pakai titik potong. Jadinya dicari dulu titik puncak dari persamaan kuadratnya ini, diturunin X kuadrat tambah satunya, jadi 2X sama dengan 0. Jadi kalau misalkan dicari X-nya, itu sama dengan 0 ya. Kalau misalkan dibagi 2, tidak juga tetap 0. Nah, X0 ini dimasukin ke persamaan yang Y tadi. Dapat 1. Titik puncaknya dapat nih. 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Nah, digambar titik puncaknya dulu. 0,1 berarti di Y ini ya. Di satu ini, di titik puncak. Nah, di sini saya coba cari manual. Min 2, min 1, 1 sama 2 ini ya. Nah, saat dimasukin min 2, yang Y didapatkannya 5. Saat dimasukin min 1, itu dapat 2. Jadi dimasukin 1 juga dapat 2. Dimasukin angka 2, dapat juga 5. Jadi dia simetris gitu. Dia terbuka ke atas. Dapat menggambarnya tuh 1. Nah, terus menggambar batas-batasnya. Di mana ini batasnya itu Y sama dengan 2, sama X sama dengan 2. Nah, buat batasnya ini tinggal digaris saja. Yang Y2 ini yang mana? Yang ini. Yang ini 1. Sama yang X-nya ini yang ini 1. Tinggal digaris saja yang ini. Di antara X2 sama Y2. Oke. Nah, kan di sini ditanyanya itu volume putar antara Y sama dengan min 3. Nah, di sini Y min 3-nya yang ini ya. Nah, kan kita ngebikin partisinya dulu ya. Partisi yang atas itu kita tandai dulu yang ini sampai ke X-nya ini. Dapatnya itu kan yang menyentuh bagian atasnya itu X kuadrat tambah 1. Nah, yang partisi bawah dari Y sama dengan 2 ke X-nya itu ya 2 gitu kan, nggak berubah. Nah, tapi yang ditanyakannya itu karena diputar ke Y sama dengan min 3, berarti kita tambahin lagi. Tadi kan X kuadrat tambah 1, ke bawahnya lagi ada 3 nih. Jadi X kuadrat ditambah 1 ditambah 3. Sehingga ini kurang jelas ya. Di sini ini X kuadrat tambah 4 yang ini. Nah, yang ini tadi 2 sampai ke X-nya ditambah lagi jadi 5. Ini buat partisi atas sama partisi bawahnya. Jadi ini tuh Fx sama Gx-nya. Buat yang ini. Nah, dimasukin ke rumus yang ini. Kan ini maksudnya kecakram ya jadinya sama kayak X. Jadi buat volumenya masih sama gitu rumusnya. Jadinya ke V integral batas 1 sampai 2 antara X kuadrat tambah 4 yang tadi dapat dari sini. Yang ini. Terus yang min 5 kuadrat didapat dari yang ini. Batas bawahnya ini sampai ke Y min 3. Nah, dilanjut. Dikurang gitu ya. Kuadrat dikuadratin. Dapat V integral 1 batas 2. X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 2 tambah 16 dikurang 25. Sehingga hasilnya X pangkat 4 tambah 8X kuadrat min 9 dx. Langsung diintegralin ya biasa. Sama dengan V X pangkat 5 per 5 tambah 8 per 3 X pangkat 3 min 9X. Batasnya itu 1 sampai 2. Langsung dimasukin juga batasnya yang 2, dimasukin ke X,
Yang satu dimasukin ke X juga. Ini maaf ya, jadi ke bawah ini. Masukin 2 pangkat 5 per 5 tambah 8 kali 2 pangkat 3 per 3 min 9 kali 2. Yang satu pangkat 5 per 5 tambah 8 per 3 kali 1 kali 9 kali 1. Hasilnya itu V dalam kurung 32 per 5 tambah 64 per 3 dikurang 18. Dikurang lagi dalam kurung 1 per 5 tambah 8 per 3 dikurang 9. Nah, di sini saya langsung dikurangin aja ya, yang ini pecahan-pecahan 5 sama 5, 3 sama 3, konstanta sama konstanta gitu. Kayak gampang. Nah, udah masuk tuh ke sini jadinya 31 per 5 tambah 56 per 3 min 9. Disamain lah penyebutnya semuanya. Jadi 15. 15 jadi ini 3 dikali 31 jadi 93 gitu. Dikali-kali biasa. Dapat hasilnya itu 238 per 15 V satuan volume. Ada yang mau ditanyakan dulu buat nomor 3. Oke, betul. Buat batas atas sama batas bawahnya ya. Oke. Jadi kan ini yang di akhirnya ya. Kalau misalkan kasusnya kayak gini, kita lihat ini batas 2 nih. Ini batas 2-nya nih. Udah diketahui dari soal. Ini batas pertamanya. Terus ini ada perpotongan antara Y sama dengan 2. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, yang tadi ini di 2 itu masuknya 1. Jadi yang daerah D-nya ini yang diarsir itu antara X1 sampai X2 karena ada batas dari Y sama dengan 2 sama X sama dengan 2. Jadi batasnya ini cuma segini. Segini, segini, segini. Sama ini kurvanya yang ini. Jadi didapatnya X1 sama dengan X1 sama batas X2. Dapat X1-nya ini dari batas Y sama dengan 2. Jadi ini tuh arsirannya kepotongnya sampai sini. Jadi yang ini nggak dianggap ini. Yang ini doang yang dianggapnya. Dapat batas bawahnya ini, batas atasnya ini. Begitu. Jelas nggak Lutfi tadi ya? Lutfi. Iya Kang, jelas, terima kasih. Oke, mantap. Ada lagi yang mau ditanyain? Sama ini Kang, X kuadrat plus 4 ya Kang? Tadi? X kuadrat plus 4. Oh, yang ini ya? Ini ya? Iya. Oke, gini. Nah, jadi gini. Kan buat batas atas itu yang nyentuh dahulu itu yang Y sama dengan X kuadrat tambah 1 ya. Yang persamaan pertama. Ini, yang kurva atas. Kalau misalkan kita bikin partisi, itu yang kena yang atasnya dulu ya. Bikin kita jaraknya yang mau diputar sampai ke X. Itu nggak bakal berubah. Dia masih persamaannya masih yang ini. Tapi karena yang diputarnya itu menuju Y sama dengan min 3, berarti ada tambahan dong, bukan ke X jadinya. Jadi di sini ditambah lagi. Berapa kali dia nambahnya? 1, 2, 3. Jadi X kuadrat tambah 1 tambah 3. Sehingga hasilnya X kuadrat tambah 4. Begitu. Jadi yang diputarnya ini tergantung ya. Jadi ke Y sama dengan 3, jadi ditambah lagi. Jadi nggak berhenti di X kuadrat tambah 1 gitu. Sama juga sama yang batas bawahnya. Kan kalau misalkan yang ini sampai ke sini cuma 2.
Nah, ditambah lagi karena yang diputarnya ke Y sama dengan min 3, ditambah lagi 3, jadinya 5. Begitu. Gimana? Lutfi ya tadi ya? Jelas, Lutfi? Oh iya Kang, jelas. Terima kasih Kang. Oke, mantap. Dilanjut ke nomor 4 ya? Atau ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya kayaknya. Dilanjut aja ke nomor 4. Nomor 4 ini integral semua ya. Langsung aja di sini nih. Nah, di sini nomor 4A-nya itu integral dx per x akarnya ini akar 3 ln 2x. Nah, di sini saya pakai permisalan. Buat permisalannya ini saya pakai yang ln 2x, di mana langsung diturunkan du per dx sama dengan turunan ln itu kan 1 per u-nya ini langsung turunan dari u-nya ini. Jadi 1 per 2x turunan dari 2x-nya sendiri. Jadi du per dx sama dengan 2 per 2x, 2-nya bisa dicoret, jadinya dx-nya pindah, du sama dengan 1 per x dx. Jadinya kan dia cocok nih, 1 per x, jadinya bisa diganti jadi du. Buat ln 2x diganti jadi u. Didapat jadinya du per akar u per 3. Bukan per 3, akar 3. Sama dengan, ini dijadiin bentuk pecahan ya. du per u 1 per 3. Nah, yang u-nya ini dibalikin ke atas jadi minus. Integral u min 1 per 3 du. Nah, buat ditambahinnya sama dengan 1 per 2 per 3. Ini kan ditambah 1 ya, integral u 2 per 3. Nah, di sini dibalikin, tambah c ini jangan lupa. Sama dengan 3 per 2 u 2 per 3 tambah c. Nah, buat u-nya lagi diganti lagi. 3 per 2 dikali ln 2x pangkat 2 per 3 tambah c. Atau bisa juga dijadiin akar gitu loh. Tapi kayak gini juga nggak apa-apa sih. Oke. Dari yang A, ada yang mau ditanyain nggak? Integral. Belum ada ya. Dia lanjut dulu aja. Nah, buat yang B ini integral dalam kurung e pangkat x tambah e pangkat 2x dx per e pangkat 2x tambah 2e pangkat x tambah 5. Ini masih sama sih kasusnya kayak tadi. Jadi masih pakai permisalan. U-nya itu saya ngambil yang bawah. Yang e pangkat 2x tambah 2 e pangkat x tambah 5. Nah, sama kayak tadi diturunin, hasilnya itu 2 e 2x tambah 2 e pangkat x. Buat eksponensial dia nggak berubah ya. Kalaupun diturunin, cuma yang pangkatnya ini diturunin juga. Nah, karena ada yang sama, yang 2-nya bisa dikeluarin. Jadinya 2 dalam kurung e pangkat 2x tambah e pangkat x. dx-nya pindah, yang 2-nya ini jadi dibagi, dikali 1 per 2 gitu. Jadinya du per 2 sama dengan yang ini cocok sama yang atas. Jadi bisa diganti. Masuk ke sini. Jadinya du per 2 per u. Nah, yang konstanta, yang setengahnya ini bisa dikeluarkan. Jadi setengah integral du per u. Yang du per u ini jadinya logaritma natural, ln. Jadinya setengah ln u tambah c.
U-nya diganti yang sama persamaan ini. Jadinya setengah ln E pangkat 2X tambah 2E pangkat X tambah 5 tambah C. Oke. Yang B, ada yang mau ditanyain? Masih integral mah gampang lah. Harusnya. Dilanjut ya, nomor 3. Buat nomor 3. Ini integral E pangkat Y 2 E pangkat Y sama 3 E pangkat Y dy. Nah, di sini masih sama kayak pakai permisalan. E pangkat Y, U-nya diturunin. Ini kan masih nggak ada konstantanya, berarti masih tetap. Sehingga DU, dy-nya pindah jadi E pangkat Y dy. Jadi yang diubah ini sama ini. Sehingga jadinya sama dengan integral 2U dikali 3U. Yang 2U ini merupakan fungsi eksponen umum. Jadi ini kan sama nih pangkatnya. Tinggal dikaliin konstantanya. 2 kali 3 jadi 6U. Nah, buat integral 6U du itu dapat rumusnya 6U per ln 6 ditambah C. U-nya diganti jadi 6E pangkat Y per ln 6 tambah C. Ada yang mau ditanyakan? Dari yang D? Yang C? Atau masih kecepatan? Lanjut, Kang. Lanjut? Oke. Yang D itu didapat soalnya integral R dr per 16 9 akar 16 min 9R pangkat 4. Nah, di sini saya pakai permisalan. Di mana permisalannya ini pakai U kuadrat sama A kuadrat. Ini termasuknya ke Arkos. Rumus Arkos gitu. Jadi yang ada variabel ntar bisa diturunin lagi. Sehingga ntar penggantinya ini jadi RDR. Dimana yang U kuadratnya ini 9R. Nah, jadi kalau misalkan U doang jadinya 3R kuadrat. Nah, ini sama. Ini kan konstanta doang. A kuadratnya sama dengan 16, A-nya sama dengan 4. Jadi diturunkan DU DR, yang ini ya. Jadinya 6R. Buat DU-nya ini, DR-nya pindah. 6R DR. DU per 6. Jadi ini dikali 1 per 6 ya. 6-nya kosong di sini. DU per 6 sama dengan RDR. Ini udah cocok sama RDR yang di atas. 16 jadi A kuadrat sama 9R pangkat 4 jadi U kuadrat. Nah, yang konstanta 1 per 6 bisa dikeluarkan dari integral. Jadinya integral DU per akar A kuadrat min U kuadrat. Ini sama kayak arkos sinus. Jadinya didapat 1 per 6 arkos sinus U tambah C. U-nya ini yang ini, 3R kuadrat. Jadinya 1 per 6 arkos sinus 3R kuadrat tambah C. Yang D, ada yang mau ditanyakan? Kang, itu arkos sinus itu apa ya? Arkos sinus itu ini, inverse dari trigonometri. Jadi, kalau misalkan sin, inverse-nya itu arkos. Oh iya. Udah dikasih belum materinya? Atau belum? Belum sih. Nggak tahu kita. Nggak tahu. Saya mah belum sih. Oh, saya juga ntar ada catatan sih di bawah. Jadi mungkin bisa dipelajari gitu. Iya, makasih. Dilanjut ya ke yang E. Kang, Oh, boleh. Ada yang mau nanya? kalau itu tadi 6R-nya dapat dari mana yang diturunin? Yang 6R-nya ini diturunin dari yang U.
yang 3R kuadrat. Ini penurunan dari U kuadratnya. Jadi kan kalau misalkan U jadinya 3R kuadrat, kalau mau dikuadratin jadinya 9R pangkat 4. Sama kayak soal. Yang 3R kuadrat diturunin jadinya 6R. Gitu. Jelas? Jelas Kang, terima kasih. Oke. Lanjut ke yang E. Yang E itu integral tan hyperbolik 3x logaritma natural cos hyperbolik 3x dx. Nah, di sini kan kalau misalkan kita tahu tan H itu sebenarnya nggak beda jauh gitu sama trigonometri biasa. Jadi tan H itu sama dengan sin H per cos H. Diubah jadinya. ln cos H 3x dx. Jadi yang tan H-nya ini diubah. Dipakai permisalan. Ada cos H sama cos H. Ini tetap sama ya. Nah, kan kalau misalkan trigonometri biasa, kalau misalkan cos itu jadinya min sin ya. Kalau misalkan hyperbolik itu nggak jadi min. Jadinya plus biasa gitu. Kalau misalkan diturunkan. Nah, kita pakai permisalan yang cos H 3x diturunkan. Jadinya 3 sin H 3x. 3-nya ini didapat dari turunan 3x. Jadi saya dilangsungin gitu. dx-nya pindah. Nah, yang 3 ini kan nggak bisa buat menggantiin sin H. Jadinya dikali 1/3 di du. Hilang 3-nya, jadi du per 3 sama dengan sin H 3x dx. Nah, terus diganti. Masukin ya ke sini. Yang U-nya ini diganti, cos-nya diganti jadi U. Jadinya ln U. Nah, yang sin H 3x dx-nya diganti jadi du per 3. Cos-nya jadi diganti U juga. Nah, 1/3 itu bisa dikedepankan karena konstanta ya. Jadinya 1/3 integral logaritma U per U. Ini U per U du. Nah, ini kan masih belum bisa diintegralkan. Jadi kita permisalin lagi, satu kali lagi. Kita pakai A buat yang logaritma U. Jadinya dA du, ini turunannya ya, buat ln, 1/U. Nah, yang du-nya pindah, jadinya 1/U du. Jadinya kan sama ya, 1/U du, ln U-nya jadi A. Jadi 1/3 integral A dA. Sehingga kalau misalkan jadi integral, jadi biasa ya. Ini 1/3 dalam kurung, ini jadinya A kuadrat per 2 ya. Saya nulisnya 1/2 A kuadrat. Ditambah C. A-nya itu diganti, jadi yang tadi ln U. Yang tadi U-nya juga diganti. Jadi cos hyperbolik 3x. Jangan lupa kuadratnya. Ditambah C. 1/6. Begitu yang E. Ada yang mau ditanyakan? Nih, yang E. Nggak ada ya? Lanjut, Kang. Oke. Langsung ke nomor 5 ya. Ini turunan jadinya. Yang buat yang A, ini Y sama dengan logaritma natural dalam kurung 5x min 3 pangkat 4 dalam kurung lagi 2x kuadrat tambah 7 pangkat 3. Sini agak panjang gitu. Di sini pakai Y aksen gitu buat penanda bahwa ini udah diturunin. Logaritma natural di sini kan 1/U-nya ini yang ini. Nah, langsung diturunin lagi yang U-nya ini. Di mana U-nya ini U kali V. Turunan U kali V. Sehingga jadinya 1/U
5x min 3 pangkat 4, 2x kuadrat tambah 7 pangkat 3 dikali 4 dalam kurung 5x min 3 dalam kurung lagi pangkat 3. Ini kan dikurang 1 ya. Dikali 5 dalam kurangan di dalam turunan 5x min 3 ini. Sama kayak tadi, ini jadinya 2x kuadrat tambah 7 pangkat 3. Ditambah, ini kan masih tetap ya jadi U, yang ini jadi V aksen. 5x min 3 pangkat 4 dikali 3 dalam kurung 2x kuadrat tambah 7 pangkat 2 dikalikan 4x. 4x di turunan dalam kurungnya ini. Sehingga disederhanakan jadinya itu 20 dalam kurung 5x min 3 dalam kurung pangkat 3. Dalam kurungnya ini 2x kuadrat tambah 7 pangkat 3. Ditambah 12x dalam kurung 5x min 3 dalam pangkat 4. Dikalikan dalam kurung 2x kuadrat tambah 7 kuadrat per 5x min 3 pangkat 4 dalam kurung 2x kuadrat tambah 7 pangkat 3. Nah, kan ini ada yang sama nih. Bisa dikeluarkan. 5x min 3 pangkat 3. Jadinya di sini tinggal satu lagi yang di 12. Yang di 20-nya habis. Yang 2x kuadrat tambah 7 pangkat 2 itu juga bisa dikeluarkan. Yang di 20-nya tinggal 1. Yang di 12-nya itu habis. Jadi ini bisa dicoret. Yang ini dicoret, ini tinggal 1, yang dicoret juga tinggal 1 lagi. Nah, udah kayak gini, ini tinggal dikali silangin. Kayak gini. Oh, dikali silang gitu. Yang ini juga sama, kali silang juga. Hasilnya itu 40x kuadrat tambah 140 ditambah 60x kuadrat min 12x. Per 10x pangkat 3 ditambah 35x min 6x kuadrat min 21. Disederhanain lagi jadinya 100x kuadrat min 12x tambah 140 per 10x pangkat 3 min 6x pangkat 2 tambah 35x min 21. Nomor 5 jawabannya yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Dilanjut aja. Dilanjut aja dulu ya. Nah, buat yang B, itu Y sama dengan E pangkat X kuadrat tambah ln X kuadrat. Dikalikan cos dalam kurung X tambah E pangkat 2X. Jadinya ini perkalian U kali V jadinya. Jadi Y aksen sama dengan E pangkat X kuadrat tambah ln X kuadrat dikalikan turunan yang ini. Turunan dari pangkat E-nya. 2X tambah 1 per X kuadrat dikali 2X. Dikalikan lagi V-nya ini yang cos dalam kurung X tambah E pangkat 2X. Ditambah ini yang U-nya tadi. Jadi E pangkat X kuadrat tambah ln X kuadrat. Dikalikan ini V-nya yang udah diaksen. Sin dalam kurung X tambah E pangkat 2X. Dalam kurung lagi 1 tambah E pangkat 2X dikalikan 2. Disederhanain. E-nya dikeluarin, didapat kayak gini. E pangkat X kuadrat tambah ln X kuadrat. Ini yang tadi disederhanain, 2X tambah 2 per X dalam kurung. Cos, dalam kurung lagi X tambah E pangkat 2X. Ditambah, dalam kurung 1 tambah 2E, 2X. Dikalikan sin, dalam kurung X tambah E, 2X. Ada yang mau ditanyakan? Dilanjut dulu aja. Yang C, yang ini logaritma.
Jadinya Y sama dengan, ini soalnya Y sama dengan 3 log dalam kurung X per X tambah 1. Nah, buat turunannya ini jadinya 1 per X tambah 1, ini yang U-nya, dikalikan ln 3 dari A-nya. Langsung ini diturunin lagi yang X tambah X per X tambah 1. 1 dikali X tambah 1 dikurang X dikali 1 per X tambah 1 kuadrat. Nah, di sini sama denganin. Yang X tambah 1 bisa dikatasin ya. Jadinya X tambah 1 per X ln 3 dikalikan 1 per X tambah 1 kuadrat. Ini udah disederhanain dari yang ini. Nah, bisa mendengarin 1 per X ln 3 X tambah 1. Jadi ini kan dicoret nih. Tinggal dikaliin, kali silang, jadinya 1 per X kuadrat ln 3 tambah X ln 3. Buat yang C itu. Dilanjut dulu aja. Ntar di akhir boleh ditanyakan. Buat yang D, itu Y sama dengan arkos tangen 2 akar X pangkat akar X. Nah, ini turunannya, jadi kan arkos tangen itu 1 per 1 tambah yang U-nya ini 2 pangkat akar X dikuadratkan dikali turunan dari 2 pangkat akar X ln 2 dikali setengah dikalikan lagi X pangkat min setengah. Jadi sederhananya itu 2 pangkat akar X ln 2 per dalam kurung 1 tambah 4 pangkat X dikalikan 2 akar X. Itu yang D. Cuma segini soal. Yang buat yang E itu Y sama dengan sin 2X pangkat tan hyperbolik 3X. Nah, di sini kan karena pangkatnya itu trigonometri, jadi pakai diferensial logaritma, di mana di kedua ruasnya ini digunakan ln. Jadinya ln Y sama dengan ln sin 2X tan pangkat tan H 3X. Dimana kalau misalkan dari sifatnya, kalau misalkan logaritma itu pangkatnya bisa dikedepanin. Jadi diturunin ln Y, turunin lagi tan hyperbolik 3X dikalikan ln sin 2X. Jadi ini diturunkan 1 per Y. Yang Y-nya ini kan jadi dy dx. Kalau turunin. Nah, ini perkalian U kali V. Yang dimana sek hyperbolik kuadrat 3X dikali 3 logarit ln sin 2X ditambah tan hyperbolik 3X dikali 1 per sin 2X dikalikan cos 2X dikali 2. Nah, ini yang Y-nya pindah ke sini jadi kali, jadinya Y aksen doang. Tapi kalau misalkan ditulis jadi dy per dx juga nggak apa-apa sih. Jadinya Y dalam kurung, ini udah disederhanain lagi gitu ya. 3 sek hyperbolik kuadrat 3x ln sin 2x tambah 2 tan hyperbolik 3x kotangen 2x. Kotangennya ini didapat dari cos per sin. Jadinya kotangen. Di sederhanain lagi, kan ini Y ya. Jadi persamaannya yang ini bisa diganti. Y-nya itu jadi sin 2x pangkat tan hyperbolik 3x. Jadi yang Y-nya ini diganti. 3 sek hyperbolik kuadrat 3x ln sin 2x tambah 2 tan hyperbolik 3x kotangen 2x. Jadi begitu untuk jawabannya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Kang, boleh lihat yang jawaban nomor 1 nggak? Tadi kelewat mau SS buat Nomor 1, oh yang ini. latihan coba. Kelihatan nggak? Kelihatan Kang? Punten Kang ya. Oke, sip. Bentar. Kang boleh ngelihat satu-satu nggak Kang? Saya lupa nge-SS. Kang mau dipelajarin lagi. Oke. Atau mungkin kalau nggak salah ntar mau dikasihin loh filenya. Oh, Bukan kasih. Kak. Oh boleh Kang kalau kayak gitu. Kang kalau gitu. Jadi Senang ntar hati. ke Kang Jakain, mungkin ntar bisa ditanya ke Kang Jaka gitu. Oh baik Kang, terima kasih ya Kang. Ini ada sedikit ininya gitu ya. Teori-teorinya yang ntar